Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hanida Alika Humaira dengan NIM 3525057. Di sini aku mau mengerjakan tugas UAS dakwah dengan tema bijak dalam bermedia sosial, tidak menyebarkan berita hoax dan menjaga lisan di era digital. Selamat menonton. Oke teman-teman, jadi kan di media sosial sekarang kan pasti banyak berita hoax, terus berkomentar negatif, kasar, sama saling menghujat, terus juga perempuan sama perempuan itu saling menjelekkan gitu ya teman-teman. Nah sekarang aku mau menjelaskan yang pertama itu berita hoax ya teman-teman. Untuk berita hoax itu ketika teman-teman dapat berita dari seseorang, misalnya seseorang itu teman-teman tuh jangan langsung percaya teman-teman itu langsung cari tahu berita tersebut itu benar atau enggak. Kan kita kan manusia ya teman-teman, maksudnya kan kita pasti kayak ih beritanya bagus banget, menarik gitu kan. Nah untuk menghindari hal-hal kita ditipu sama seseorang, kita itu harus cari tahu dulu berita tersebut itu benar apa enggak teman-teman. Kita harus mencari tahu dulu berita tersebut itu benar apa enggak. Bisa jadi kan editan dari AI ya teman-teman, apalagi zaman sekarang udah canggih banget, bisa apapun itu bisa ngedit di AI ya teman-teman. Jadi buat teman-teman bisa langsung aja cari tahu dulu ini AI atau asli gitu ya teman-teman. Seperti yang sudah dijelaskan di Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohannya akhirnya kamu menyesali perbuatannya gitu. Jadi kalau teman-teman nyebarin sebelum teman-teman mencari tahu kebenarannya dulu, teman-teman sama seperti teman-teman itu menyebar hoax. Jadi hoaxnya itu nggak berhenti di teman-teman doang, jadi ada di temannya teman-teman juga. Jadi berita hoax itu nggak akan berhenti kalau teman-teman terus menyebarkan. Jadi biar teman-teman itu berhenti di teman-teman aja gitu. Kalau berita itu bohong gitu ya, tapi kalau beritanya benar-benar terjadi dan real gitu, teman-teman bisa banget menyebarkan berita tersebut ke orang lain. Tapi teman-teman dengan itu ya, dengan syarat kalau berita tersebut itu berita yang kayak positif gitu ya, apa bener gitulah ya, itu teman-teman bisa menyebarluaskan. Seperti menurut Ibnu Katsir mengajarkan bahwa tidak boleh langsung percaya atau disebarkan berita tersebut. Jadi teman-teman itu jangan langsung percaya dengan semua berita yang ada di media sosial gitu. Kalau misal berita kan banyak ya teman-teman di media sosial, tapi kan pasti kan ada satu berita yang menurut teman-teman menarik banget nih berita gitu kan. Jadi teman-teman itu harus mencari tahu dulu satu berita ini. Jadi teman-teman juga jangan langsung percaya berita itu dan jangan langsung mempercayainya lah ya berita tersebut, dan langsung mencari tahu berita tersebut itu benar apa enggak gitu. Seorang muslim diperintah melakukan tabayun, yaitu mencari dan memastikan kebenaran info. Gitu ya teman-teman. Nah untuk yang kedua, komentar negatif. Ada di surat Al-Ahzab ayat 70. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Buat teman-teman, perkataan itu kan banyak ya teman-teman. Tapi berhubung ini temanya media sosial, jadi perkataannya lewat ketikan saja ya teman-teman. Banyak orang yang berketik negatif gitu teman-teman, kayak berketik jorok, kasar gitu kan. Apalagi di media sosial kan, yang bermain media sosial kan nggak yang orang dewasa doang gitu teman-teman, banyak anak kecil, banyak anak di bawah umur. Jadi buat teman-teman kalau bermain media sosial dengan bijak ya teman-teman, dengan berkomentar positif, jangan berkomentar kasar, jangan berkata kasar di media sosial. Apalagi kalau konten kreator berkata kasar itu jangan teman-teman. Kita itu tidak tahu siapa aja yang nonton video kita, bisa jadi orang yang lebih tua. Kalau yang orang lebih tua kan ya nggak apa-apa ya teman-teman, mereka kan juga pasti sudah bisa mikir kan, oh ini tuh yang kasar, oh ini tuh nggak yang bagus dicontoh gitu kan. Tapi kalau misal yang di bawah umur kan kasihan ya teman-teman, apalagi anak-anak sifatnya itu meniru teman-teman. Jadi bisa jadi dia itu meniru kata-kata teman-teman yang kasar itu gitu. Mereka juga bisa jadi menganggap dengan perkataan kasar itu tuh keren gitu teman-teman, keren atau
apalagi viral di media sosial bisa jadi itu tuh kayak ya keren gitu, jadi kita bisa mengikutinya. Jadi kita harus bijak-bijak ketika bermedia sosial, apalagi kalau teman-teman itu konten kreator gitu. Yang terakhir, saling hujat menghujat nih banyak banget ya teman-teman, pasti di media sosial itu saling menghujat teman-teman, apalagi netizen Indonesia itu kalau ngetik itu dahsyat banget teman-teman, kayak tajam banget gitu. Udah dijelasin di surat Al-Hujurat ayat 11 teman-teman ya. Wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diperolok lebih baik daripada mereka. Jangan pula perempuan-perempuan mengolok perempuan lain. Janganlah kamu saling mencela dan jangan saling memanggil dengan gelar yang buruk. Jadi teman-teman, penjelasan ayat tersebut itu yang pertama nih, teman-teman jangan mengolok-olok orang lain. Teman-teman jangan menghujat orang lain. Misal nih ada seleb TikTok melakukan kesalahan, itu kan pasti langsung dirujak kan sama netizen Indonesia. Pasti itu langsung dirujak sama netizen Indonesia. Itu teman-teman jangan langsung merujak. Jangan langsung ikut-ikutan menjelek-jelekan dia. Karena dia itu bisa jadi lebih baik daripada teman-teman. Karena kan kita nggak tahu ya kebaikan seseorang kan. Bisa jadi dia itu patuh kepada orang tua, kita kan nggak tahu ya teman-teman. Terus bisa jadi juga dia mengasih uang ke panti asuhan, panti jompo atau lembaga-lembaga sosial lainnya gitu kan. Itu hitungannya kan menolong ya teman-teman. Terus juga bisa jadi mereka bersedekah di Jumat Berkah, teman-teman kan nggak tahu, nggak ngelihat yang hal-hal itunya kan. Jadi bisa jadi mereka itu lebih baik daripada kita yang menjelek-jelekan mereka. Jadi teman-teman stop menjelek-jelekan orang lain, menghujat orang lain, karena kita nggak tahu seberapa pahalanya mereka, dan bahkan kita itu bisa lebih buruk daripada mereka ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye bye.